Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, setiap langkah kita di dunia ini sejatinya adalah perjalanan menuju akhirat. Kita sering sibuk dengan urusan dunia, mengejar harta, jabatan, dan kebahagiaan sesaat. Namun ada satu hal yang pasti, semua itu tidak akan menemani kita ketika ajal datang menjemput. Yang akan menemani hanyalah amal saleh. Itulah bekal sejati untuk menghadapi perjalanan panjang setelah kematian. Ketika mata tertutup untuk selamanya, tubuh terbujur kaku dan keranda mengantar kita ke liang lahat, maka semua kesenangan dunia lenyap. Saat tanah menimbun tubuh, keluarga, sahabat, dan kerabat satu persatu meninggalkan kita. Di sanalah kita benar-benar sendirian. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, kecuali amal yang pernah kita lakukan di dunia. Amal baik akan menjadi penolong, sedangkan dosa dan kelalaian akan berubah menjadi penyesalan yang menyakitkan. Sahabatku, betapa besar kasih sayang Allah yang memberikan jalan mudah untuk melindungi kita dari ketakutan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ada amalan ringan yang bila dikerjakan setelah salat maghrib dapat menjadi cahaya penerang di alam kubur, penjaga dari azab, bahkan memudahkan hisab di hari kiamat. Amalan itu hanyalah membaca 2 ayat mulia yang penuh keberkahan. Bayangkan, hanya dengan meluangkan waktu beberapa menit setelah salat maghrib, kita bisa meraih perlindungan yang luar biasa. Tidak perlu harta, tidak butuh tenaga, cukup melafazkan 2 ayat suci Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Subhanallah, betapa Allah begitu memudahkan hamba-hambanya untuk meraih keselamatan akhirat. Mengapa amalan ini begitu penting? Karena di waktu maghrib, langit dan bumi berganti dari siang ke malam. Inilah saat yang penuh keberkahan, ketika doa-doa mudah diijabah dan bacaan Al-Quran menjadi cahaya bagi hati. Jika kita membiasakan diri membaca ayat-ayat ini setiap selesai salat maghrib, maka seakan-akan kita sedang membangun benteng yang kuat bagi diri kita dari segala keburukan, baik di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat kelak. Sungguh rugi bila seorang mukmin melalaikan kesempatan ini. Kita rela duduk berjam-jam di depan layar, sibuk dengan pekerjaan dunia, tetapi tidak meluangkan waktu sejenak untuk membaca kalam Allah yang bisa menyelamatkan kita dari azab. Padahal, di dalam 2 ayat ini terkandung doa yang agung, pengakuan tauhid, serta permohonan ampunan kepada Allah. Inilah kunci yang bisa membuka pintu rahmatnya yang luas. Sahabatku, setiap detik hidup kita adalah kesempatan. Selagi Allah masih memberi nafas, selagi kita masih bisa menunaikan salat, jangan biarkan amalan ini terlewatkan. Sebab kelak di alam barzakh, hanya cahaya dari amalan inilah yang akan menemani kita, yang lain sudah pergi. Sahabatku yang dirahmati Allah, seusai salat maghrib, banyak dari kita yang langsung berburu-buru. Ada yang segera melanjutkan aktivitas dunia, ada yang sibuk dengan pekerjaan, bahkan ada yang kembali larut dengan hiburan. Padahal di waktu yang penuh keberkahan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sebuah amalan ringan yang bisa menjadi penolong besar di akhirat. Amalan itu adalah membaca 2 ayat suci dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255, dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 sampai 286. Kedua ayat ini bukanlah bacaan biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang istiqomah membacanya, maka Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan keburukan hingga pagi hari. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, ayat-ayat terakhir Al-Baqarah adalah harta simpanan dari bawah arasy yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kursi dikenal sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran.
Isinya menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Allah yang maha hidup, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Dialah penguasa segala yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa izinnya. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan kekuasaannya tidak terbatas. Membaca ayat ini sama saja meneguhkan tauhid dalam hati, bahwa tiada tempat bergantung selain Allah semata. Sementara itu, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah mengajarkan doa yang sangat agung. Di dalamnya kita diajarkan untuk mengimani semua yang diturunkan kepada Rasulullah, mengakui kebesaran Allah, serta memohon ampunan, pertolongan, dan keringanan beban. Allah menutup ayat ini dengan kalimah penuh kasih sayang, bahwa Dia tidak akan membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sungguh, bacaan yang mampu menenangkan hati dan meneguhkan iman. Ketika seorang muslim membacanya seusai salat maghrib, maka seakan-akan ia sedang memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia menitipkan seluruh urusan hidup dan matinya kepada Sang Pencipta. Dan Allah dengan rahmatnya menjanjikan perlindungan yang luar biasa dari kegelapan kubur, dari azab yang pedih, bahkan dari panjangnya hisab di hari kiamat. Sahabatku, bayangkan betapa ringan amalan ini hanya dengan beberapa menit duduk setelah salat. Kita bisa mengamalkan bacaan yang akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Tidak ada alasan untuk menunda, tidak ada alasan untuk lalai, karena bisa jadi amalan kecil inilah yang kelak menyelamatkan kita di saat manusia lain kebingungan mencari pertolongan. Maka mulai sekarang, jangan biarkan salat maghrib berlalu tanpa membaca ayat-ayat mulia ini. Jadikan ia kebiasaan harian, ajarkan kepada keluarga, anak-anak, dan orang-orang terdekat. Karena siapa yang membiasakan diri, ia bukan hanya menolong dirinya, tapi juga menanamkan cahaya keimanan bagi generasi setelahnya. Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi juga cahaya dan penolong bagi orang-orang beriman. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Maka tidak heran bila ayat-ayat tertentu memiliki keutamaan khusus yang mampu menjadi pelindung seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat kursi misalnya adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Di dalamnya terkandung tauhid murni, bahwa hanya Allah yang maha hidup, tidak mengantuk dan tidak tidur, yang menguasai seluruh langit dan bumi. Dengan membacanya, seorang muslim sedang meneguhkan hatinya bahwa tiada tempat bergantung kecuali Allah. Bacaan ini bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan pengakuan mendalam yang melahirkan kekuatan iman. Kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat yang menjadi penutup bagi surah terpanjang di dalam Al-Quran. Di dalamnya Allah mengajarkan doa yang penuh makna. Kita mengakui kerasulan Nabi Muhammad, kita bersaksi atas kebenaran wahyu, dan kita memohon ampunan, pertolongan, serta keringanan dari Allah. Bahwa indahnya doa ini karena seolah mewakili seluruh kebutuhan seorang hamba, iman, ampunan, dan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Sahabatku, bayangkan bila ayat-ayat ini dibaca setiap selesai salat maghrib. Saat itu bumi dan langit sedang berganti suasana, dari terang menuju gelap, malam mulai turun dan doa-doa pun naik ke langit. Membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah pada waktu ini bagaikan membangun benteng yang kokoh yang menjaga kita hingga esok hari. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ayat itu cukup baginya sebagai pelindung. Para ulama menafsirkan bahwa maksud cukup baginya bisa berarti cukup sebagai penjaga dari keburukan, cukup sebagai cahaya di malam hari, atau bahkan cukup sebagai amalan yang melindungi dari azab Allah. Maka orang yang membacanya setelah salat maghrib sedang menyiapkan dirinya untuk melewati malam dalam perlindungan Allah. Ia bukan hanya mendapat ketenangan dunia, tetapi juga tabungan pahala untuk akhirat. Ketika kelak ia masuk ke dalam kubur, bacaan inilah yang akan menerangi tempat peristirahatannya
Ketika manusia lain tersiksa karena amalnya, bacaan ini yang akan menjadi syafaat dan penolong. Sahabatku, renungkanlah betapa Allah memberikan jalan yang begitu mudah untuk kita. Amalan ringan, bacaan yang pendek, tapi balasannya tidak terhitung nilainya. Semua ini adalah tanda kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Maka jangan sampai kita lalai. Jadikan amalan ini kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan, sebagaimana kita tidak pernah meninggalkan makan dan minum setiap hari. Karena bisa jadi bacaan sederhana setelah salat maghrib inilah yang menjadi sebab kita selamat dari azab dan hisab yang menakutkan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, setiap orang pasti akan melewati fase kematian, masuk ke dalam alam kubur dan menunggu hari kebangkitan. Inilah perjalanan panjang yang seringkali membuat hati getar bila kita merenungkannya. Karena di alam barzakh kita benar-benar sendirian. Harta, jabatan, bahkan keluarga tidak bisa menolong. Hanya amal saleh yang akan menjadi teman setia. Bayangkan, suasana itu sepi, gelap, dan hanya tanah yang menyelimuti. Pada saat itulah kita akan sangat membutuhkan cahaya, ketenangan, dan penjagaan dari Allah. Rasulullah SAW memberi kabar gembira, siapa yang istiqamah membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap selesai salat, khususnya salat maghrib dan isya, maka Allah akan menjadikannya cahaya pelindung di alam kubur. Ayat kursi sendiri adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan tauhid, bahwa Dialah satu-satunya penguasa alam semesta. Berikut adalah bacaannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Sahabatku, ayat ini menegaskan keagungan Allah yang hidup kekal, tidak mengantuk dan tidak tidur. Semua yang ada di langit dan bumi adalah miliknya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Betapa besar keutamaan ayat ini. Membacanya bukan sekadar ritual, tapi ikrar iman. Kita menegaskan kembali bahwa hidup, mati, dan segala urusan kita hanya dalam genggaman Allah. Dan ketika seorang hamba menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah pun menjaganya dan melindunginya, baik di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat. Sahabatku, jika kita renungkan, amalan ini begitu ringan, namun balasannya sangat agung. Ketika malam tiba dan kita selesai menunaikan salat maghrib, janganlah beranjak sebelum melafadzkan ayat kursi. Jadikan ia pembiasaan harian, karena ia akan menjadi cahaya kita di dunia, di alam barzakh, dan di hari kebangkitan. Sahabatku yang beriman, setelah kita membahas agungnya ayat kursi, kini saatnya kita merenungi bacaan lain yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca setelah salat maghrib, yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Kedua ayat ini bukanlah ayat biasa. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ayat ini diturunkan langsung dari bawah arsy dan tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu berarti bacaan ini adalah hadiah khusus bagi umat Islam. Ini adalah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sahabatku, ayat pertama yaitu 285 menegaskan iman Rasulullah dan para sahabat kepada seluruh wahyu, kitab, malaikat dan rasul Allah. Mereka berkata dengan penuh ketundukan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu tempat kami kembali. Inilah kalimat penghambaan yang menunjukkan ketaatan total kepada Allah. Kemudian ayat kedua adalah doa penuh harapan. Allah menegaskan bahwa dia tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Betapa indahnya janji ini. Allah Maha tahu batas kekuatan hambanya. Kita pun diajar untuk berdoa, memohon agar tidak dihukum karena lupa ataupun salah, agar tidak diberi beban berat seperti umat-umat sebelumnya, serta memohon ampunan, rahmat dan pertolongan dari Allah. Inilah doa yang mencakup segala kebutuhan seorang hamba, ampunan, keringanan dan kemenangan. Bacaan ini seakan menjadi penutup sempurna dari surah terpanjang dalam Al-Quran yang merangkum iman, ketaatan dan doa seorang muslim kepada Rabb-nya. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, ayat ini cukup menjadi penjaga, penghalang syaitan, dan penolong seorang hamba di malam hari. Sahabatku, inilah rahasia besar setelah salat maghrib, membaca ayat kursi dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bacaan yang ringan, tapi pahalanya sangat besar, dan janji Allah di dalamnya begitu agung. Maka, jangan biarkan malam berlalu tanpa membaca ayat-ayat ini. Ajarkan kepada keluarga kita, karena bisa jadi inilah amal kecil yang kelak menjadi cahaya kita di alam kubur, pelindung dari azab dan syafaat di hari kiamat. Semoga Allah meneguhkan kita untuk istiqamah dengan amalan-amalan ini hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.